Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2005040004, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Understanding Sentence Pattern in Reading Comprehension. Mengidentifikasi ide kunci. Setiap kalimat mengungkapkan setidaknya satu ide kunci atau pesan dasar. Ide kunci ini terdiri dari dua bagian, yaitu subjek sederhana dan predikat sederhana. Subjek sederhana biasanya berupa kata benda, mengidentifikasi orang atau objek yang dibicarakan kalimat tersebut. Bagian utama dari predikat-predikat sederhana adalah kata kerja yang memberitahu apa yang dilakukan orang atau objek tersebut. Biasanya, kalimat berisi informasi tambahan tentang subjek dan atau predikatnya. Contohnya, 1. Rata-rata orang Amerika minum 6 galon bir tahun lalu. 2. Garis tercantik di dunia berdiri di sampingku. Rata-rata orang Amerika minum 6 galon bir tahun lalu. The average American drank 6 gallons of beer last day. Ide kunci dari kalimat ini adalah American drank. Hal itu diungkapkan dengan subjek dan predikat sederhana. Subjek sederhana dari kalimat ini adalah orang Amerika. Itu menjelaskan tentang apa kalimat itu. Kata the dan average memberikan informasi lebih banyak tentang subjek. American dengan mengatakan yang mana. Bagian utama dari predikatnya adalah kata kerja drank. Ini menjelaskan apa yang dilakukan rata-rata orang Amerika. Sisa kalimat lainnya memberikan lebih banyak informasi tentang predikat dengan menceritakan apa dan berapa banyak yang diminum. Beberapa kalimat mungkin memiliki lebih dari satu subjek dan atau lebih dari satu kata kerja dalam predikatnya. Contohnya, 1. For that and lack of exercise can cause weight gain. For that subject, lack of exercise subject. 2. My brother always worries and complains about his job. Worries, verb, complaints, verb. 3. Many homes and businesses are burglarized or vandalized each year. Homes, subject, businesses, subject, burglarized, verb, vandalized, verb. 4. The angry woman was screaming, cursing, and shouting. Angry woman, subject, screaming, verb, cursing, verb, shouting, verb. Mencari detail. Sebagian besar, detail menambah atau mengubah arti gagasan utama. Biasanya mereka menjawab pertanyaan tentang subjek atau predikat, seperti apa, di mana, yang mana, kapan, bagaimana, atau mengapa. Contoh, 1. Sam mengendarai mobilnya ke Toronto minggu lalu. Di sana terdapat pertanyaan tentang apa, di mana, dan kapan. Yang kedua, tadi malam saya membaca dengan penuh minat sebuah artikel majalah tentang berlayar. Di sana juga terdapat pertanyaan tentang kapan, bagaimana, dan apa. Membaca kalimat yang menggabungkan ide. Seringkali seorang penulis akan menggabungkan dua atau lebih ide yang berkaitan erat menjadi satu kalimat. Ini dilakukan karena memiliki salah satu dari tiga alasan. 1. Untuk memperjelas ide. 2. Untuk menekankan hubungan mereka. Atau 3. Untuk menunjukkan bahwa mereka sama pentingnya. Contoh, beberapa siswa memutuskan untuk mengikuti ujian akhir dan yang lainnya memilih untuk menulis makalah. Dalam kalimat ini terdapat dua gagasan yang digabungkan. 1. Beberapa siswa memutuskan untuk mengikuti ujian akhir. 2. Beberapa siswa memilih untuk menulis makalah. Seringkali kita dapat melihat ide gabungan dengan tanda baca dalam kalimat. Dua ide lengkap dapat digabungkan dengan 1. Menggunakan titik koma. Contoh, beberapa siswa membenci matematika, yang lain menikmatinya. 2. Menggunakan koma diikuti dengan konjungsi. And, but, or, nor, so, for, yet. Dan, tetapi, atau, tidak, jadi, untuk, belum. Contoh, John mengharapkan nilai yang bagus, tetapi dia mendapatkan nilai D. Instruktur menulis saya memberikan banyak tugas, dan dia sangat teliti dengan cara melakukannya. Pemrosesan data adalah jurusan saya, jadi saya harus mengambil beberapa kursus matematika. Membaca kalimat yang berhubungan dengan ide.
Ide terkait ini memiliki kata benda dan kata kerja sendiri, tetapi ia mengungkapkan pemikiran yang tidak lengkap dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, bagian yang digaris bawahi dari kalimat berikut memiliki kata benda dan kata kerja, tetapi tidak masuk akal sampai membaca keseluruhan kalimat tersebut. Contoh, karena H lupa mengecek emailnya, dia tidak menghadiri seminar. Dalam kalimat ini, gagasan yang lebih penting adalah dia tidak menghadiri seminar. Bagian pertama kalimat memberikan alasan yang menjelaskan bagian kedua. Saat kamu membaca kalimat jenis ini, pastikan untuk memperhatikan hubungan antar ide. Ide kurang penting biasanya melakukan satu atau lebih fungsi sebagai berikut. 1. Menjelaskan. Contoh, kakak saya yang berumur 8 tahun terkena cacar air. 2. Mengungkapkan penyebabnya. Contoh, karena saya sedang jogging, saya melewatkan panggilan telepon kamu. 3. Menyatakan tujuan atau alasan. Contoh, George membolos kelas bahasa Inggrisnya agar dia bisa belajar psikologi uji. 4. Menjelaskan kondisi atau keadaan. Contoh, jika saya lulus psikologi pengantar, saya akan mendaftar ke psikologi anak. 5. Mengekspresikan hubungan waktu. Contoh, saat saya menunggu bus, saya meninjau kembali catatan biologi saya. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Thank you.